wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro dengan NIM 2121113 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Am dan Has. Materi Am dan Has ini merupakan salah satu cabang dari materi usul fikih. Yang pertama, kita akan membahas mengenai am terlebih dahulu. Sebelumnya, pembahasan Am dan Has ini sangat penting dibahas karena Am dan Has ini merupakan salah satu cara untuk melihat pengambilan dalam menentukan suatu hukum. Maka kita sangat penting untuk mempelajari mengenai terkait dengan materi Am dan Has ini. Baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam materi Am. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui pengertian Am terlebih dahulu. Menurut bahasa, Am ini artinya adalah umum, merata dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah, menurut Imam Abu Husain Al-Bisri bahwasanya Am ini adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Jadi dari pendapat Abu Husain Al-Bisri ini bahwasanya Am ini merupakan sebuah kata yang bersifat umum tanpa ada batasan jumlah tertentu, tetapi di dalam kata umum tersebut sudah mencakup satuan-satuan. Jadi Am ini kata yang bersifat umum dan tidak ada batasan terkait dengan makna dari kata tersebut. Lalu apakah contoh dari Am ini? Contohnya dalam bahasa Arab seperti kata al-insan yang artinya adalah manusia. Manusia ini tidak ada kata batasan tertentu. Bisa masuk ke dalamnya itu adalah perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, laki-laki yang kecil, laki-laki yang besar, semuanya masuk ke dalam kata al-insan. Maka oleh sebab itu al-insan ini termasuk dalam kata Am. Contoh yang lainnya itu seperti misalnya masjid. Masjid juga termasuk dalam kata Am. Bisa jadi masjid yang besar, masjid yang kecil, ataupun misalnya namanya masjid takwa, misalnya namanya masjid Nurul Huda, itu semua masuk ke dalam kata masjid tersebut. Jadi Am ini merupakan kata yang bersifat umum yang maknanya tidak ada batasan di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk terhadap materi yang kedua, yaitu bentuk dari lafaz Am ini. Jadi lafaz Am ini memiliki beberapa bentuk. Agar kita mengenalnya, maka kita harus mengetahui bentuk-bentuk dari lafaz Am ini. Adapun bentuk dari lafaz Am yang pertama yaitu setiap dari lafaz kullu dan jami'un. Kita sering menjumpai lafaz kullu dan jami'un ini di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nur Al-Imran ayat 185. Di situ jadi di setiap ada kata kullu di dalam Al-Quran itu, maka itu sudah menjelaskan mengenai suatu lafaz yang umum. Contohnya di sini saya kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi setiap yang bernyawa ataupun bernapas pasti merasakan mati. Baik itu lelaki, wanita, anak-anak, perempuan, mereka semua merasakan mati. Kullu berarti kullu ini sudah termasuk kata yang bersifat umum. Jadi ayat tersebut maknanya itu bersifat umum. Jadi yang ada di dalam kandungan ayat tersebut diperuntukkan untuk semua kalangan. Adapun bentuk yang kedua yaitu setiap lafaz mufrad yang dimakrifatkan oleh an yang menunjukkan jenis. Jadi isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan untuk satu makna ataupun tidak jamak, hanya untuk menunjukkan pada satu makna. Contohnya ini ada pada Quran surah An-Nur ayat 2. Dan contohnya ini ada juga yang terdapat pada pada ayat yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atin jaldah. Az-zaniyatu ini merupakan salah satu contoh dari kata isim mufrad. Kata isim mufrad yang
yang dimakrifatkan oleh alif lam di awalnya. Jadi az-zani ini merupakan isim mufrad tapi ditambahkan alif lam di awalnya. Jadi penulisannya itu adalah az-zaniyatu, memakai alif lam di awal. Dan ini merupakan salah satu contoh dari bentuk lafaz am yang artinya itu adalah pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka wajib didera 100 kali, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi az-zaniyatu itu adalah setiap dari pezina perempuan, baik itu pezinanya seorang muslim, bahwa seorang yang dewasa, seorang anak, tapi jika ia berzina maka ia wajib didera. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu lafaz jamak yang dimakrifatkan alif lam di awal. Jika sebelumnya adalah isim mufrad, maka ini adalah lafaz jamak yang ditambahkan alif lam di awalnya. Contohnya ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 231 yang bunyinya itu wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutalaqqatu ini merupakan salah satu bentuk kalimat jamak yang dimakrifatkan alif lam di awalnya, yang artinya itu adalah wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri. Jadi wanita-wanita yang ditalak di sini merupakan contoh lafaz yang berbentuk am, karena di dalamnya itu termasuk wanita yang ditalak karena disengaja ataupun karena sindiran, wanita yang ditalak karena tinggal mati, dan sebagainya. Jadi lafaz al-mutalaqqat ini bersifat umum, maka hukum yang ada di dalam ayat tersebut diperuntukkan pada semua kalangan wanita. Kemudian yang keempat bentuknya itu adalah setiap lafaz mufrad, setiap isim mausul, isim istifham dan setiap isim mausul dan isim istifham. Isim mausul ini adalah kata sambung, contohnya itu allati, allazi, allatina, allazina. Jadi setiap ada kata tersebut di dalam Al-Quran, maka bentuk lafaz tersebut termasuk dalam bentuk lafaz yang am. Sedangkan isim istifham ini adalah kalimat tanya, misalnya ma, man, mata, aina. Maka jika ada di dalam Al-Quran, maka lafaz tersebut merupakan bentuk dari lafaz am. Contohnya saja man aina anta, mas muka, maksudnya siapa namamu, maka ma ini tidak hanya kita peruntukkan pada wanita saja, tetapi ketika kita berbicara dengan laki-laki, kita tetap menggunakan ma. Jadi ma ini digunakan kepada siapa saja. Maka ma ini termasuk dalam bentuk lafaz yang umum. Maka ketika kita ada firman Allah yang di dalamnya itu ada lafaz ma ataupun dan lafaz istifham, maka makna yang ada di dalamnya ini merupakan makna yang bersifat umum, yang tujuan dari ayat ini tidak hanya diperuntukkan kepada seseorang, tetapi kepada semua orang tanpa ada batasan tertentu. Baik, kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua yaitu khas. Khas ini merupakan kebalikan dari am. Jika am ini merupakan kata yang bersifat umum, maka khas merupakan kata yang bersifat khusus ataupun tertentu. Jadi menurut istilah usul fikih, khas ini adalah lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya, ataupun lafaz yang digunakan untuk satu arti yang sudah diketahui artinya ataupun sudah ditentukan maknanya, dan terhindar dari kata-kata yang bersifat jamak. Jadi khas ini merupakan lafaz yang sudah diketahui maknanya, tidak mencakup batasan. Maksudnya ada batasan tertentu dari maknanya tersebut. Baik, contohnya di sini kata khas ini yaitu misalnya seperti bilangan satu ini sudah ditentukan maknanya, maksudnya sudah jelas bahwa ia satu, tidak ada lagi makna yang lain. Ataupun 100, ataupun misalnya nama orang Zizaid ini sudah jelas bahwa dia Zizaid, tidak ada lagi keraguan ataupun mencakup makna-makna lain dari Zizaid tersebut. Nah, selanjutnya itu bentuk dari lafaz khas ini. Ada beberapa bentuk dari lafaz khas. Yang pertama itu lafaz khas yang berbentuk mutlak. Lafaz khas yang berbentuk mutlak ini lafaz khas yang tidak ditentukan oleh sesuatu. Contohnya di sini yaitu misalnya terdapat dalam Quran, misalnya pada Al-Quran tuh
ada ayat yang menjelaskan bahwasanya hukuman bagi pezina perempuan itu adalah 100 kali dera. Dan bentuk kalimat khasnya di sini yaitu 100 kali dera. 100 kali dera ini sudah ditetapkan jumlahnya. Tidak ada lagi makna-makna lain yang terkandung di dalam makna tersebut, tetapi sudah jelas bilangnya 100 kali dera. Kemudian bentuk lafaz yang kedua itu lafaz khas yang berbentuk muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Jadi kekhasannya ini ditentukan oleh sesuatu. Contohnya, di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 ini dijelaskan bahwasanya darah yang mengalir dan membeku itu hukumnya haram, ataupun darah itu hukumnya haram. Namun di Quran Surah Al-An'am ayat 145 dijelaskan kembali untuk pengkhasan dari Quran Surah Al-Ma'idah tersebut, bahwasanya yang darah yang haram itu hanya darah yang mengalir saja. Jadi darah yang membeku itu tidak haram, misalnya seperti darah belalang dan darah seperti darah belalang ini tidak haram. Maka di yang awalnya dikatakan bahwasanya darah itu haram, tetapi dibatasi oleh Quran Surah Al-Maidah 145 mengatakan bahwasanya yang darah yang haram itu hanya darah yang mengalir saja. Berarti darah yang selain yang tidak mengalir maka itu tidak haram. Jadi itulah yang dimaksud dengan lafaz khas yang berbentuk muqayyad, ataupun yang kekhasannya itu ditentukan oleh sesuatu. Kemudian itulah bentuk-bentuk dari lafaz khas ini. Ada yang lafaz khas yang secara mutlak, ada yang lafaz khas yang ditentukan oleh sesuatu. Baik, jadi sekian materi saya mengenai materi am dan khas. Semoga dapat dimengerti oleh kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.